terbuka Bu, terbuka apa yang dirasakan, misalkan kayak kita datangi dokter, terus dokter kita ditanya, ibu ada keluhan apa kata itu? Saya sakit ini dok. Terus dokter diagnosa tensi biasa, stetoskop segala macam dibuka ini. Nanya dari kapan, nanya mulai sakitan segala macam. Itu bagian dari diagnosa. Sampai akhirnya dokter memutuskan, oh ibu terkena anu. Nah, langsung dikasih resep obat atau dilakukan tindakan biasanya. Itu tanpa ada trauma-traumanya misalnya diagnosa seperti itu. Sama kayak juga ada diagnosa dengan bacaan, ada diagnosa dengan herbal, ada diagnosa dengan kaki segala macam. Kita tes satu-satu. Jadi untuk mengecek apakah badan kita ini, jasad kita, rohani kita ini bermasalah atau tidak. Dan misalkan pas dengarkan bacaan Quran, adanya biasa-biasa aja, tenang malah. Kalau lebih sedikit tenang, insya Allah tidak bermasalah lainnya. Tapi kalau pas dibacakan agak mau nih, agak mau ada mungkin ada sihir di sini. Kita pernah minum air mantra, baca-bacaan ada yang berlangganan bakso mungkin. Kok tagihan terus nih masanya, jangan itu boleh. Atau sedikit ada sakit di pundak nanti atau di tulang belakang ketika mendengarkan bacaan. Itu diagnosnya kita tebak satu-satu. Nanti kita telusuri penyebabnya. Nanti untuk pengobatan insya Allah kita ajarkan pula mandirinya. Jadi kemarin itu bukan cuma bacaan, tapi ada herbal juga. Konsumsi herbal nanti bisa di toko herbal untuk dikonsumsi kembali. Seiring ada perubahan, semakin semangat kita, semakin kesini semakin sembuh. Insya Allah bismillah kita songsong kehidupan yang baru nanti insya Allah. Itu paling ya. Dalam keadaan berwudu ya semuanya. Nanti mohon terbuka seterbuka mungkin, jangan malu, jangan ini tidak ada orang lain, keluarga semuanya. Kalau misalkan ada keluhan di area mana sekalipun itu keluhan di area mohon maaf di kemaluan misalkan, agak cerita aja. Nah, siapa tahu itu penyebab apa gitu. Kita di itu pengalaman yang berada di alam tirta semoga besar gitu ya. Baca hampir setengah jam lebih. Nah, saya stop bacaannya, tanya satu ada rasa panas nggak? Ada yang ngerasa reaksi gimana? Nggak ada yang ngaku? Nggak ada. Lihat tuh sudahnya nggak ada semua. Padahal ada. Pas beres pulang, nggak ada yang mau, nggak ada muntah. Dari telepon, Ustaz katanya istri saya malu mau ngobrol, ada yang gerak-gerak di lainnya. Kenapa nggak cerita? Malu, susah. Padahal waktu itu kalau misalkan ngobrol kita perpanjang waktunya untuk khusus untuk dia gitu. Karena pertemuan kan kapan lagi kita ketemu. Nah, itu dia kesempatan. Ini kalau misalkan ada yang gerak-gerak di area sini, itu waktu itu saya tanya apa namanya, ini nikah ada berapa tahun? 11 tahun. Dan punya keturunan? Belum. Nah, di akhirnya ada masalah. Dia akan bermasalah, dia menghalangi kehamilan setiap apa namanya sperma yang jadi pembuahan menjadi apa namanya jadi calon bakal bayi. Si apa namanya si perempuan ini dibikin stres, keguguran lagi, dibikin sama jin ini yang ada di rahim. Tiap jadi kan keguguran terus, nggak tahan, nggak kuat rahimnya kata dokter. Padahal bukan nggak kuat rahimnya, dibikin stres. Bikin stresnya tuh karena perkara kecil dengan suaminya bertengkar, padahal masa sepele dengan tetangga semuanya bikin stres, akhirnya keguguran kan. Kalau yang hamil tuh, yang hamil muda apalagi nggak boleh stres tuh. Terus banyak berpikir, harus tenang gitu deh. Stres sedikit atau kerja keras agak keras udah keguguran gitu. Nah, maka apa namanya yang di rahim ini harus kita keluarkan, bukan dengan dioperasi karena dia sifatnya rohaniah, dikeluarkan dengan jalan apa namanya bacaan Quran, dia keluar dengan sendirinya insyaallah bismillah. Gitu ya. Siap dimulai ya. Saya membuka ya nih, pukul 5 langsung terus insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, insyaallah terima kasih waktunya. Mudah-mudahan waktu yang sebentar ini berkah adanya ya. Nah, kita lakukan bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya di khususnya di rumah ini hari ini dan seterusnya dan ke depan, dan juga kita peroleh apa yang kita harapkan dari pertemuan ini, terutama kesembuhan, penjagaan diri dan ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah ada banyak metode dalam pengobatan tibun nabawi.
Yang kita fokuskan di sini adalah ruqyah. Nanti ibu bisa kenal dengan bekam, ada pastu. Cuman kalau kami di sini ruqyah lebih ke arahnya sana, lebih ke rohani. Masalah rohani nanti hubungannya dengan rohani lagi. Kami ada SOP. SOP itu standar operasional yang mana tidak boleh menyentuh lawan jenis. Melihat pun dilarang seperti pasien-pasien ahwat biasanya dipakein niqab atau tersembunyi. Dan diusahakan dengan peruqyah ahwat lagi. Nah, kalau penulikat ada suami di sana, tak mahram. Terus apa namanya, ada beberapa tahap tadi. Ada scanning dulu. Scanning itu mengecek apakah kita ini sehat enggak nih. Kalau jasmani mah sehat nih, makan masih, tidur pun pulas, terus bisa segala macam. Tapi rohani ini kita nggak tahu kadang-kadang. Rohani yang seperti misalkan orang yang marah tiba-tiba, emosinya tidak terkendali, kadang-kadang apa tidak terkontrol, ada berkepribadian ganda gitu. Ini kamu atau bukan nih? Kadang-kadang serem, kadang-kadang lembut, kadang-kadang gitu. Ada mungkin sering mimpi-mimpi ibu yang berulang-ulang khususnya. Ini indikasi dari Allah bahwa ibu ini dekat dengan Allah. Misalkan Allah sayang, kasih tahu lah di mimpi, mulai ilham. Karena kita setiap mau tidur misalkan wudu dulu, kita baca doa dulu. Allah kasih tahu ini ada sesuatu di rohani yang mengganggu, itu sihir atau gimana. Nah, mimpi misalkan bisa mimpi ular, sering mimpi hewan-hewan buas, atau mimpi orang-orang yang sudah meninggal, atau mimpi seputar kuburan dan sebagainya. Nah, itu pun bisa jadi bahan diagnosa. Nah, nanti cita-cita lebih lembut lagi, karena ini menyangkutnya meruqyah dengan mengetahui sebab itu lebih totalitas daripada meruqyah tanpa tahu sebab. Ya misalkan datang ke klinik ruqyah, di ruqyah ustaznya nggak nanya kenapa mau diruqyah, pokoknya diruqyah aja deh. Diruqyah muntah-muntah pulang ya, enak kan. Minggu depan jadi lagi, datang lagi, seperti itu. Jadi terus-terusan seperti itu, ruqyah mingguan langganan. Tapi kalau ruqyah kita lebih ke arah inti penyebabnya apa nih? Kita nggak sibuk ngibas-ngibas apa namanya asap tanpa tahu apinya di mana itu. Kita sebor apinya aja lah, sibuk asapnya pun nggak ada nanti. Kita nggak sibuk apa namanya mengusir lalat di rumah banyak lalat, kenapa ini? Tapi kita sibuk cari penyebab kenapa lalat banyak di rumah ini. Bukan sibuk pasang pestisida, obat yang semacam. Tapi cari ada bangkai di sini atau bau yang mengandung dia mengundang lalat masuk. Itu dia intinya. Intinya ketahuan, nanti tuntaskan intinya itu. Intinya dari mana? Bisa dari amalan. Nomor satu, paling itu pernah waktu muda ngamalin apa ya, yang jauhkan misalkan bacaan-bacaan yang tidak syar'i. Ini dari Quran, ini ada Quran tapi ada Sunda-Sundanya. Dan campur-campur bisa jadi itu amalan pengundang jin. Orang apa ya, canggih kangge penjagaan, kangge asihan, kangge iya, banyak itu amalan dari sana. Atau mungkin menyimpan benda ini, benda-benda yang dianggap pusaka. Ini dari uyut ini, keris alit misalkan, kangge penjagaan, kangge kanuragan, kangge penglaris segala macam. Atau apa namanya, kita pernah diisi dulu, diisi aja. Itu mungkin waktu muda kalau kita masih kuat, si jin pun masih eksis, kuat, tepat badan kita masih kuat menampungnya. Tapi ketika sudah tua, mau ya satu-satu. Jin kuat, masih kuat kan umur mereka panjang-panjang. Badan kita udah kuat lagi, rata-rata agak lumpuh seperti segala. Jadi nyambung. Bahkan ada yang sampai koma itu. Jadi apa ya, sulit meninggal alhamdulillah karena ilmu seperti itu. Bukan berarti dia diazab, tapi Allah sayang sama dia. Jadi dia sering sholat waktu, masuk sholat Ramadan. Jangan sampai dia meninggal dalam keadaan tidak berserah diri setelah untuk tapak umur. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang sekali-kali meninggal dalam keadaan tidak berserah diri, kecuali dalam keadaan berserah diri. Maka misalkan kita meninggal dalam kemusyrikan, menyimpan benda pusaka amal-amal itu, dibikinlah matinya itu lama. Udah berapa kali sakit tapi susah meninggalnya, sakitnya parah-parah. Jadi apa namanya, caranya biasanya kita tanya ke keluarganya, apakah bapak ini menyimpan benda yang dianggap keramat? Oh ini batu akik, kumpulin keris dan golok misalkan. Kita musnahkan itu dulu, baru kita taklimat, ajarkan syahadat. Tidak lama biasanya, seperti itu.
Itu yang paling berbahaya di sana ketika kita mengakhiri hayat kita, hidup kita. Jadi perjalanan kita 60 tahun, 70 tahun, atau sekitar 50 tahun sia-sia ditutup dengan hal yang Allah berkait, Allah sayang, maka apa namanya, dipertemukanlah kita. Oh rupanya ini malam ini berbahaya kita punya ini. Itu barangkali nanti penyebabnya ada, nanti penyebabnya dari sihir bisa, barangkali ada kita saingan dulu, kalau nggak suka sama kita ahli ibadah, kita dekat dengan Allah, kita terkena sihir. Bahkan baginda Nabi pun terkena sihir sekelas Nabi gitu. Tapi itu untuk ibrah, bukan berarti merendahkan derajat kenabian. Mengajarkan pada kita bahwa Nabi pun terkena sihir memang ada hak adanya. Kalau misalkan ini mau ustaz suka ibadah tapi kena sihir, wah ini bisa. Semuanya masalahnya penjagaan dan bagaimana cara melakukan sihir. Ada nanti dari ain bisa. Ain itu orang yang kagum tanpa pujian. Aduh, nih ibu nih sehat, semua jengkel nih. Aduh, ketika kita langsung ain turun di sana. Biasanya tinggal kulit membungkus tulang badan kalau dibikin ain. Seperti di mana ya? Di Cogreg. Pas sekolah tuh dia sukses banyak relasinya, bahkan diangkat berapa kali sekolah SD, cuman berapa hari langsung kena, langsung tumbang, sakit, dan seminggu itu kurus kering. Itu ain namanya. Maka apa namanya perlu dirukiah juga. Ain itu nanti ada terapinya khusus gitu. Ada dari ain, dari hodam, dari sihir kiriman, ada dari leluhur bisa. Gangguan-gangguan yang kita diagnosanya nanti telusuri sendiri. Artian kami hanya membacakan, tidak bisa nerawang ibu. Ibu ada apa di belakang, ada sosok makhluk hitam enggak, apa adanya. Yang cerita ibu misalkan kok agak berat sebelah sini, nanti kita sambungkan dengan asbabnya. Dari mana sebabnya? Apakah dari amalan, apakah dari apa namanya, dari luhur. Ada luhur kakek kita mungkin orang bisa. Ibu dari Bandung. Oh Garut, salah Garut. Garut mah Jawara Unggul. Kan Garut terkenal. Dan diri ayah sepupu orang kapungkur Jawara nih. Kan si jin itu namanya jin Saka, jin keturunan tiluhur namanya di alat ku amalan. Puasa bisa dengan wirid, bisa dengan diisi, bisa dengan mandi di air terjun mana diisi gurunya misalkan, atau disusuk, masak susuk. Jin kan panjang-panjang umurnya, jadi masukin ke tubuh leluhur kita, uyut misalkan, ya makan bareng, tidur bareng, bahkan alhamdulillah tidur bersama istrinya pun bareng, hingga akhirnya meninggal orang yang punya hodam ini. Si jin masih hidup, ini nyari tuan baru biasanya. Saya nggak mungkin nyari makan sendiri, saya pengen makan nih, ya ikut makan, tidur ikut tidur, tempat tinggal, masuk biasanya ke keturunan kedua. Jadi awalnya biasanya kesurupan. Kalau zaman dulu mah pas tahlilan supaya bergerebek. Kenapa ya aki teh. Padahal itu kodam. Alam mereka ada lain. Nah, kodam yang pernah tinggal minta anu atau gimana, atau via mimpi. Dia diajarin nih aki baheula ki amalkeun ieu. Begitu sama cucunya diamalin, masuk langsung. Jadi tuan kedua. Ya, atau misalkan cucunya punya kemampuan yang dimiliki oleh kakeknya. Kakeknya Jawara, cucunya pasti Jawara. Cucunya Jawara terus buyutnya Jawara juga terus. Ini ilmunya sama, ini ilmu leluhur ke bawah. Atau tukang pijat misalkan, dia jago pijat, tinggal pegang mana langsung sembuh. Meninggal, anaknya pasti nurun. Itu Saka namanya. Sampai ke bawah terus, entah berapa generasi. Dan ada amalan yang disambungkan nanti. Jadi namanya jin Saka. Dan kecuali kepada orang-orang yang apa namanya, ya anak-anak yang sifatnya nggak tahu menahu, kakeknya ini mah incu aki mah bakal meluikan aki ditiup misalnya di mantrai ditiup. Anaknya indigo biasanya di awal bisa lihat yang gaib, sama seperti kakeknya itu bisa lihat, bisa nerawang, bisa gaib. Terus ini harus dikeluarkan sebetulnya. Saka dia khawatir kalaulah anaknya perempuan, jin jadi masukan laki-laki, itu bahaya, nanti dicintai jin. Sampai menikah pun sulit, umur 30 menikah seperti itu. Biasanya orangnya tertutup, lebih senang menyendiri, ke lawan jenis tuh nggak ada gimana ya. Nah itu dia.
paling seperti itu segera rukyah. Ini penyebabnya dicintai jin, tanya biasanya di leluhur. Jin saka yang berubah jadi jin cinta nanti jin. Susah keluarnya. Nah dia nikah gitu. Banyak kan. Nah, kita nanti diagnosa ibunya, diagnosa mudah-mudahan sehat semua sih. Kalau misalkan ada pun mumpung kita bertemu sekarang, ceritakan apa adanya. Saya kok ini sakit atau bagaimana, atau agak pening, agak mual. Nanti kita ceritakan apa ini penyebabnya dan tuntaskan, insya Allah. Dan mudah-mudahan yang sakit sekarang pun bisa kita tuntaskan. Kita Kalau saja ibu mah nggak pernah mimpi apa-apa sih. Normal ya, nggak ada yang mimpi yang aneh-aneh ya? Nggak ada. waktu 5 tahun sebelum itu, sebelum sakit apa? Sumpah. Waktu tidur malam-malam di rumah sebelah, ada yang bangunin malam-malam, katanya udah siang sih atau dalam pembiayaan ibu mah bapak gitu, almarhum mah udah siang udah pagi katanya. Ibu kaget bangun, bulan subuh betul. Tuh nggak bisa apa-apa. Pertama kali kenanya seperti itu. Ada yang kayak ada yang bangunin ya mama kaget. Kaget. Di sana iya. Mimpi mah belum pernah mimpi apa gitu. Itu bapak yang Iya bangunin, bapaknya bangunin. itu bisa dari yang pernah bapak pakai mungkin. Bapak punya Oh, bapak mah bukannya banyak lagi. Iya, karena ibu nggak tahu bapak memberikannya tanpa sepengetahuan ibu, jadi ibu nggak kuat, makanya kondisinya begini. Wallahu alam ya, itu yang kita tangkap. apa bapak nitipkan sesuatu? Ya ada sama ibu, benda-benda yang bapak masih simpan. Enggak ada, udah pulang semua, pulang sendiri hilang. Pas bapak meninggal, sekotak itu habis semua. Pulang kemana? Tahu, pulang sendiri. Cincin. Nah, ini cincin, kelis kecil, terus apa sih namanya itu? Sama mesem, ada macam-macam, udah sekotak aja bapak punya, emang punya, tapi hilang. Sampai kakak kan punya, kita kan 8 bersaudara, cowok hanya 1. Itu kakak yang cowok tuh nyari-nyari sampai sekarang pengen nggak. Cincin sama satu mah sakatnya diumpetin sama mama. Kok sariin nggak ada, tinggal kotaknya doang. Ibu buka teh, ya Allah nggak ada satu-satu, kemana ya ini, tahu anak ibu ngambek, masa hilang sendiri gitu. Kotaknya ada? Sekarang mah udah nggak ada. Mesem, berarti bapak lebih dari 1 istrinya. Ya. Ya, ini aja apa? Ini aja saya. Ini apa namanya? Bu, dihirup ya masing-masing. Ini minyak racikan kita, terbuat dari minyak bidara, kemudian kasturi. Nah, jadi kita sinergikan, kita aduk, kita kasih mentol agar nanti enak ketika dihirup. Jadi ini teh kan sunnah, kata Nabi teh sebaik-baik wewangian itu adalah minyak kasturi. Kalau minyak kasturi teh kita amalkan ngikuti sunnah, kita berpahala. Tapi mas seton ya, dari bangsa jin dia nggak suka. Nah kalau ibu nanti hirup kayak ada mual, pusing, berarti ada sesuatu. Karena nggak mungkin sesuatu yang disukai Nabi buruk buat kita, nggak mungkin, pasti baik. Kalaupun nggak baik pasti buat setonnya yang nggak baik. Nanti hirup ya, ini saya praktekkan caranya gini. Nah dihirup gini, hirup aja ya, gitu ya. Dihirup bismillah, baca 3 kali. Ini kakak dulu bentar. Enak kok ini kalau dihirup, buat diri kita enak, tapi buat setan itu penyiksaan buat mereka. Dihirup, disimpan Disimpan di perut, nggak apa-apa. Seberapa sasi? 2 bulan. Bisa lagi rawan-rawannya tuh, rawan-rawan apanya? Galau. Harus happy ya, jangan stres ya. Stres jangan. Udah dihirup. Enak lah. Bismillah. Bismillah. Hirup yang dalam aja. Kita butuh aromanya, tapi nggak usah kena kulit karena ada mentolnya. Buat relaksasi aja, buat tenang pikiran kita kalau sedang emosi. Cuman ibu ya mau sholat, mau baca Quran. Lagi mau jadul lah. Ceritanya pergi ke Orang Pintar sama bapak, tapi sama bapak.
terus suruh nelen apa sih kayak Gotri. ini Oh. apa sih Pelor ya? kamar Gotri. ah Gotri. Pelor. Apa? pelor kayaknya. Itu ibu sebelum kondisi begini. Belum Jauh. itu mah Jauh. masih Pas jauh. Bapak Maju mau dulu nyalon lah. itu, Oh, ya. udah buat. Iya. Paham, paham. Sudah paham arahnya kemana. Nggak bisa. Coba ibu hirup. Jangan. Biasanya aku nyium wangi-wangian muntah gimana? Enak. Hmm. Bismillah. Heeh. Terus Pas itu aja nggak apa. tahan di perut sebentar, keluaran benar-benar, keluarin benar-benar melalui hidung atau mulut. Gitu, bro. Dia masuk ke apa namanya, ke perut, ditahan. Ini bagus juga untuk orang yang sering lupa, asam lambung sama asma. Kalau yang terkena ada badannya ada diisi, biasanya langsung kontak lah. Biasanya yang punya kanuragan di area sini agak panas. Kalau yang sering apa namanya sering kalau misalkan di sihir dia di perut ke bawah. Nah itu. Kalau di pundak dia jin keturunan biasanya kakak Aku agak sakit. Iya. Pundakku. Dibelikan. diberikan Nada ya? jin keturunan tuh biasanya. Mendadak ya, Allah alam ya. ada something ya. Nanti kita bantu. Bismillah, dihirup lagi. Coba hirup. Dipastikan maksudnya. Tahan di perut, keluarkan pelan-pelan. Sampai dirasa-rasa ada berat di mana, misalkan atau misalkan agak pening di area mana. Nanti kita bisa mendetek, oh ini jenis apa. Setan paling tidak suka sama bidara nih. Dah kenapa? Bidara kasturi, nah dia apa ya bikin mereka agak betah. Maka ketika setan yang ada di dalam perut, di dalam lambung masih punya emah yang gak jelas, kata dokter ini biasa, ini normal, tapi kita punya yang sakit jadi dihirup langsung agak mual, baunya pengen muntah, ya pengen keluar maksudnya si apa namanya si ain tersebut, si setan tersebut. Kalau misalkan sendawa juga sama, atau agak-agak pening gitu lah, agak-agak melayang lah itu ya. Bisa jadi kepala biasanya. Gimana? Normal, biasa. Terbuka ya, kemudian jam pertama ya. Sama ini kan belikan di sini sakit banget sih. Sakit, kayak ditekan, Panas, kayak agak panas. tulang itu, ngilup. Perut bawah pusat. Anak kayak apa ya, kayak ada Panas. panas sama di sini. Nanti lebih lanjutnya kita dengan rupiah bacaan Quran. Nanti fokusnya. Ciri sihir atau apa namanya ajnabil indra ya, penghalang keturunan kesuksesan. Oh, Di sini ada juga. nah, Bagian Panas, ngilu, berat, seperti ada yang berjalan-jalan sama juga. kayak dipakai balsam. iya, nanti ada something. Padahal kan kita cuma hidup doang. Nah itu setan itu terganggu Nah, biasanya. itu namanya deteksi Iya. itu scanning tadi ya. Ini baru dengan ini. Kalau tidak mempan, misalkan ketahuan nih, wah saya mau disiksa dengan dihirup, hidung langsung disumbat. Berarti kita cari jalan lain, lubang yang lain. Itu dengan bacaan Quran sih. Bacakan Qurannya, dengarkan Qurannya, disumbat juga misalkan. Nah baru kita dengan herbal. Jadi mau tidak mau deteksi ini masuk gitu, beberapa jalan. Kalau misalkan dengan bacaan Quran tidak reaksi, mungkin ini disumbat, palingannya dibikin kacau ingatannya apa namanya pendengarannya dan tidak fokus. Kayak cari dengan lubang yang lain, itu dihirup. Dihirup juga disumbat di mana, entah tinggal sampai perut, nah gitu. Maka kita cari jalan yang lain, nah dengan minum langsung, nggak mau itu masuk ke dalam, nggak langsung reaksi. Nanti ada di bagian tubuh yang mana yang sakit, nah itu tempat tinggal mereka sebetulnya. Nah gitu. Nah, itu. Nanti bisa kita bentuk apakah dia dari medis atau non medis, nah gitu ya. Kalau medis biasanya tidak aktif lagi, tapi kalau misalnya medis Ibu langsung. pegang. Banyak nih. Ya, berarti.
Saya bacakan ayat Quran, gimana? Ini terbuka ya, bener ya? Jangan sampai kita ketemu terus pulang cerita-cerita masih sakit ini, udah pulang. Membunyi. Setiap Gerakin. sakit Siapa? kayak cuma gitu aja tuh. Iya, di sebelah mana? Iya, kedetek. Di belikat. Kiri Belikat kiri. Ada yang berat di pundak, kan panas. Iya. ada yang berat di sini. Ada yang berat di pundak Kan sih. berat. Leher Kayak gitu tuh. Iya. Tenang yang ini. Yang punggung cuma satu. juga ada. Yang sakit di punggung, khususnya di area belakang, tulang di belakang, di belikat, di tulang punggung, Ini tulang itu juga panas nih sampai sekarang. pundak ya, pundak. Ente enggak perut, nama ibu leher, kakak enggak, alhamdulillah. Jangan. Tapi kalaupun ada terbuka ya, seterbuka mungkin. Jujur, biar Insya Allah ini Biar apa aman. namanya secret ya, kita aja. Makanya tadi tetangga jangan dulu sini nanti jadi rame. Wah itu penyakitan enggak ada. Nah kita kan ingin jadi kesembuhan gimana caranya kayak gitu. Ini sifatnya apa namanya batin. Batin tuh dengan marin lagi, dengan bacaan, dengan kehidupan, atau dengan minum herbal sunnah. Saya pakai ini apa ya? Setelah saya pulang orang Bandung ada ngobrol terbiasa ya orang Medan karena wah kayak harusnya tuh ya insya Allah. Tapi paling ada teksi diagnosa induknya insya Allah. Kamu langsung biasa nama setannya dibentak mah gitu, itu bisa bentak di kupingkan bacaan Quran didengarkan dengan khusus sekali. Anggap ini kesempatan kita bertemu dengan rahmat dari Allah. Sudah kita dipertemukan di sini untuk satu hal, satu kondisi insya Allah. Dengarkan dengan khusyuk, jangan baca bacaan yang lain ya. Atau jangan ikut baca. Kan saya baca kursi ikut baca, ya. Jadi tugasnya tidak ada yang lain selain mendengarkan. Biarkan dia masuk ke telinga, dia masuk ke jantung, jantung menyebar ke seluruh tubuh. Nanti di sana terdetek setiap darah yang ngalir di sendi-sendi yang ada di tangan, yang ada di kaki, yang ada di leher, yang ada di selangkangan dimanapun, nanti kena gitu. Begitu kena di area tersebut akan panas yang ada penghuninya misalkan. Dia tinggal di betis misalkan, kita tidak bisa berjalan. Baca Quran dengan telinga semungkin masuk ke detak jantung, lewat ke betis itu pasti panas ngilu, atau mungkin yang paling parah itu dia berontak, wah langsung berontak. Tapi kita mungkin tahan ya, nah setelah mungkin nggak apa-apa, kesurupan juga, bukan kesurupannya, protes juga biarin. Ada sabar, mungkin sembelih, pasti nanti kalau misalkan pengen muntahkan, nanti keluar, sendawa, dia nanti cari jalan keluar, ke atas mungkin air mata, atau muntah sendawa, atau mungkin air apa namanya, kalau dari hidung bisa ke bawah, bisa jadi kencing, bisa jadi buang air kecil atau besar. Tapi kita hanya ke atas nih, karena kita lagi proses di kambing, dia membutuhkan wudhu di sini. Kalau misalkan keluar dari bawah, ya wudhu lagi nanti jadi lama prosesnya. Kalau misalkan agak-agak panas, biar dia cari jalan keluar ke atas, sendawa, muntah dan semuanya. Jadi jangan ditahan ya, jangan malu, mumpung kita ketemu. Nanti lebih lanjutnya yang ada reaksi sangat frontal, nah itu diteruskan pada rupiah ini, pada screen ini. Siap ya? Boleh tertunduk, tapi terjambung boleh, terpejam tapi jangan tidur ya. Saya bacakan beberapa ayat, satu putaran rupiah. Nanti kita ngobrol lagi. Siap ya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمة الله تامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد أو حاضر.
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله ألقيكم من كل شيء يؤذيكم ومن كل شر نفس أو عين حاسد الله يشفيكم بسم الله ألقيكم اللهم أذهب البأس ربنا اشف وأنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه